Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali lagi di Farfin Class, belajar finance sampai tuntas. Kali ini kita akan membahas mengenai yield to maturity, yield to call, dan yield. Dan video ini merupakan lanjutan dari video valuasi obligasi part 1. Oke. Yield to maturity atau disingkat YTM. Kalau kita cari satu persatu kosakatanya di kamus, yield itu berarti hasil, sementara maturity kalau dalam istilah finance itu adalah jatuh tempo atau tahun berakhir ya. Kemudian definisinya di sini YTM adalah tingkat keuntungan yang diperoleh pemegang obligasi jika obligasi tersebut dipegang sampai jatuh tempo atau maturity. Atau misalkan kita berikan ilustrasi di sini, kita mau berangkat berdagang dari Semarang menuju ke Jakarta. Nah, sesampainya di Jakarta, kita menghitung semua keuntungan perdagangan yang kita peroleh dari perjalanan titik awal dari Semarang sampai Jakarta, itulah yang disebut dengan yield to maturity. Paham ya? Kemudian kita langsung masuk ke contoh soal biar makin paham. Ini adalah Mbak Merin ya. Mbak Merin ini ditawari obligasi seharga 900.000. Kemudian pertanyaannya adalah berapa tingkat keuntungan yang didapatkan Mbak Merin jika Mbak Merin memegang obligasi tersebut sampai jatuh tempo. Nah, kita lihat dulu. Kalau teman-teman ingat di video sebelumnya, yaitu valuasi obligasi, ini adalah rumus dasar dari harga ya. Jadi kita mencari harga wajar dari obligasi. Ini harga wajarnya yaitu 900.000, kemudian 200.000 ini adalah pembayaran bunga. Ya, pembayaran bunga. Nah, kemudian di sini ada YTM. Kalau di video yang sebelumnya di sini disebut dengan KD atau tingkat keuntungan yang disyaratkan atau I ya. Nah, di sini kita mau diminta untuk mencari YTM-nya. Bagaimana cara mencari YTM di sini? Caranya adalah kita bisa memanfaatkan fungsi rate pada Excel, atau yang kedua kita bisa dengan cara trial and error atau cara coba-coba. Ya, sekarang kita coba yang Excel dulu. Nah, kita langsung masuk ke fungsi rate pada Excel ya. Dengan latihan soal yang sama, jadi sebuah obligasi periodenya 10 tahun, nilai nominalnya 1 juta, pembayaran kuponnya 20% dari nominal dari 1 juta, maka 20% kali 1 juta sama dengan 200.000 dan obligasi ditawarkan pada harga 900.000. Kemudian kita masukkan informasi yang diperlukan dari fungsi rate di sini, yaitu ada NPER. NPER ini adalah per to periode ya. Periodenya 10 tahun, kemudian PMT adalah kependekan dari payment. Payment maksudnya adalah pembayaran bunganya 200.000. PV adalah present value, yaitu harga obligasi saat ini. Dan jangan lupa diberi tanda minus yang PV-nya. Dan yang terakhir adalah FV. FV adalah nilai nominal obligasi. Ya, kenapa FV? Karena ini nilai obligasi kan akan dibayarkan pada akhir jatuh temponya. Jadi masih nilai masa depan, masih future value. Gitu. Kemudian setelah kita input semua informasi di sini, maka akan ketemu 22,60%. Artinya YTM atau tingkat keuntungan yang diperoleh Mbak Merin dari tahun awal sampai jatuh tempo adalah sebesar 22,60%. Mudah bukan? Yang selanjutnya, jika kita ingin menggunakan cara trial and error atau cara coba-coba, maka ini adalah tahapannya. Yang pertama, kita tetapkan dulu tingkat diskonto secara random saja. Kemudian kita hitung harganya menggunakan rumus valuasi obligasi ya. Misalnya 22%. Kemudian kita hitung harganya. Nah, menggunakan rumus valuasi tadi ya. Agar lebih cepat, kita bisa memanfaatkan tabel PVIFA
untuk pembayaran bunganya dan juga tabel PVIF untuk nilai nominalnya. Kemudian akan ketemu angka 921.536,3. Jadi pada tingkat diskonto 22%, harga adalah sebesar 921.536,3. Kemudian yang kedua, kita tetapkan satu tingkat diskonto lagi yang kira-kira menghasilkan harga kurang dari yang ditawarkan. Ingat ya, tadi harga yang ditawarkan adalah 900.000. Nah, kita harus mencari tingkat diskonto yang menghasilkan harga kurang dari 900.000. Ya, ini tadi kan sudah lebih. Berarti kita cari satu lagi yang menghasilkan harga kurang dari 900.000. Caranya bagaimana? Kita naikkan tingkat diskontonya. Ingat, agar hasil atau harganya itu lebih kecil, maka diskontonya harus lebih besar atau lebih tinggi. Kenapa? Karena ini adalah present value. Present value, maka tingkat diskonto akan menjadi pembagi, terletak di bawah. Oleh karenanya hubungan antara harga dengan tingkat diskontonya berbanding terbalik. Jadi kalau kita mau menjadikan ini turun, kita harus menaikkan ini. Dan sebaliknya, kalau kita mau menjadikan ini naik, kita harus menurunkan ini. Oke, paham ya? Misalkan kita buat 23%, kemudian kita hitung lagi harganya, akan ketemu angka 886.021,9 rupiah. Nah, setelah menemukan dua tingkat diskonto dengan harga yang lebih dari harga yang ditawarkan saat ini, yaitu 900.000, dan harga kurang dari yang ditawarkan saat ini, maka kita akan menggunakan teknik interpolasi untuk mendapatkan YTM-nya. Ya, caranya kita buat tabel seperti ini dulu. Ini ada tingkat diskontonya, ada hasil valuasi, kemudian tulis juga harga yang ditawarkan, dan di sisi kanan adalah selisih, dan di paling bawah juga selisih. Kita tulis tingkat diskonto 22% menghasilkan valuasi 921 sekian, harga 901, harganya 900.000 ya, atas bawah sama. Kemudian selisih ini adalah hasil valuasi dan harga yang ditawarkan. Selisihnya sekian. Kemudian yang kedua, tingkat diskonto 23% menghasilkan valuasi sebesar 886.021,9. Harga yang ditawarkan sama, kemudian selisihnya ini dicari. Ya, ini negatif karena yang hasil valuasi kurang dari harga yang ditawarkan. Jadi ditulis apa adanya saja ya. Kemudian selisih yang paling bawah berarti atas dikurangi bawah. Karena ini atasnya positif dan ini negatif, maka atas dikurangi negatif 13 sekian ini, maka hasilnya menjadi positif. Yang ini juga sama dikurangi, ini juga sama dikurangi. Kemudian setelah itu kita masuk ke rumus interpolasi ya. Rumusnya adalah tingkat diskonto yang terendah ya 22% ditambahkan dengan selisih tingkat diskonto yang rendah yaitu 21 sekian dibagi dengan selisih antara hasil valuasi yaitu 921 sekian dikurang 886 sekian, nanti hasilnya akan 35 sekian ini ya, dikalikan dengan tingkat diskonto yang tinggi dikurangi tingkat diskonto yang rendah. Nah, ini sebenarnya yang bawah ini penyebut ini tidak perlu kita tulis lagi ya, langsung kita tulis 35.000 tidak apa-apa. Cuman ini untuk agar teman-teman nggak lupa aja angka ini dapatkan dari mana gitu ya. Kemudian kita kurangi, yang ini juga kita kurangi, ketemu 1%. Nah, kemudian ini ketemu 0,006% ditambah 22%, yaitu menghasilkan angka 22,6%. Oke, sampai sini paham ya. Jadi mau kita menggunakan trial and error ataupun kita menggunakan fungsi rate pada Excel akan menghasilkan YTM yang sama. Oke. Selanjutnya adalah yield to call. Nah,
Yield adalah hasil dan call itu bukan call di telepon gitu ya. Jadi hasil kalau di telepon bukan. Jadi call kalau dalam istilah finance itu adalah beli. Jadi kalau teman-teman mau beli opsi atau teman-teman mau beli saham berarti teman-teman call. Kalau teman-teman mau jual itu istilahnya put ya. Nah, jadi kita lihat dulu definisinya. Tingkat keuntungan yang diperoleh pemegang obligasi jika obligasi tersebut dilunasi oleh perusahaan sebelum jatuh tempo atau maturity. Jadi maksudnya yield to call ini adalah tingkat keuntungan yang kita dapatkan ketika perusahaan membeli kembali obligasi kita. Coba kita lihat di sini. Kita mau berangkat berdagang dari Semarang ke Jakarta. Tapi baru sampai separuh perjalanan, baru sampai Cirebon, ada saudagar begitu ya yang membeli semua dagangan kita. Jadi kita nggak usah perlu sampai Jakarta, kita nggak usah perlu sampai jatuh temponya, kita sudah dapat keuntungan. Nah itu yang disebut dengan yield to call. Udah, biar lebih paham lagi, kita lihat ilustrasi ini. Yang atas ini adalah YTM ya. Jadi ini ada obligasi namanya Plain Vanilla Bond. Nah, yang atas ini adalah YTM, keuntungan yang kita dapatkan ketika kita pegang obligasi sampai jatuh temponya dari tahun awal 0, 1 sampai 5. Kita dapatkan semua keuntungannya ini. Nah, tapi yang kedua, kita lihat di sini jatuh temponya tahun kelima, tapi pada tahun ketiga bondnya ini, obligasinya ini sudah ditarik lagi, sudah dibeli kembali oleh issuer. Issuer adalah perusahaan penerbit obligasi. Jadi obligasi itu disebut callable bonds atau obligasi yang dibeli lagi, di call gitu, dibeli oleh perusahaan kembali. Akhirnya nggak perlu sampai jatuh tempo, kita sudah mendapatkan keuntungan. Nah itulah yang disebut dengan keuntungan YTC atau yield to call. Kemudian bagaimana menghitung yield to call? Nah, kita berikan contoh soal lagi. Jika pada tahun ke-6 perusahaan melunasi atau membeli obligasi sebesar 150% dari nilai nominal, maka berapa tingkat keuntungan yang didapatkan Mbak Merin? Ini soalnya masih berkelanjutan ya. Nah, kita lihat ini adalah rumus dasarnya. Kita ingat tadi obligasi ditawarkan 900.000, 200.000 ini adalah pembayaran kuponnya ya. 20% dari nilai nominal 1 juta. Kemudian yang perlu kita ingat, nah ini periodenya tidak lagi sampai 10 tahun, tetapi hanya sampai tahun ke-6. Karena pada tahun ke-6 obligasi dibeli kembali atau dilunasi oleh perusahaan. Dan kemudian pada tahun ke-6 juga akan diberikan kembali nilai nominalnya. Dan nilai nominalnya sudah berubah, bukan lagi 1 juta, tapi 150% dari 1 juta atau 1.500.000 ya. Nah, yang di sini tadi disebut YTM kalau sampai tahun ke-10, sekarang karena hanya sampai tahun ke-6 maka diganti menjadi YTC atau yield to call. Oke. Cara menghitungnya sama, yang pertama kita bisa menggunakan fungsi rate pada Excel atau kita cara coba-coba lagi atau trial and error. Nah, fungsi rate sama ya, masih sama dengan yang tadi. Ini adalah informasi yang kita punya, periodenya 6 tahun karena obligasi dibeli lagi atau ditarik oleh perusahaan pada tahun ke-6. Kemudian nilai nominal obligasi berubah dari 1 juta menjadi 1.500.000 karena keterangannya tadi dibeli sebesar 150% atau 1,5 kali dari nilai nominal, maka 1.500.000. Kemudian pembayaran kupon obligasi tetap ya 200.000, tidak ada perubahan, dan penawaran obligasi juga tetap 900.000. NPR sama periode, PMT adalah payment, pembayaran dari bunga, PV juga sama, penawaran obligasi saat ini, jangan lupa beri tanda negatif atau minus, kemudian FV adalah nilai nominal. Nah setelah itu kita akan mendapatkan angka 27,70%. Artinya tingkat keuntungan yang didapatkan oleh
pemegang obligasi sampai obligasi tersebut dilunasi kembali oleh perusahaan adalah sebesar 27,70%. Nah, bagaimana cara menghitung YTC dengan menggunakan metode trial and error? Sama juga dengan YTM ya. Intinya kita di sini harus mencari 2 tingkat diskonto yang menghasilkan valuasi satu lebih dari penawarannya yaitu 900.000 dan satu lagi kurang dari penawarannya yaitu 900.000. Kemudian yang pertama kita asal saja 27% ya misalnya, kemudian kita hitung valuasinya, kita dapat angka 921.650 lebih dari penawaran. Berarti kita harus mencari satu tingkat diskonto lagi yang menghasilkan valuasi kurang dari 900.000. Jika kita ingin mencari valuasi yang kurang dari 900.000, maka tingkat diskontonya harus dinaikkan. Misalkan kita naikkan 1%. 28% ya. Kemudian kita hitung harganya akan ketemu angka 892.980. Setelah itu kita buat tabel interpolasi sama seperti YTM ya, sama persis seperti YTM tadi, hanya saja angkanya yang berbeda. Kemudian kita masukkan ke rumusnya ya. YTC sama dengan tingkat diskonto terendah ditambahkan dengan selisih dari harga valuasi dengan harga yang ditawarkan dibagi dengan selisih hasil valuasi ya. Ini kalau dikurangi akan ketemu 28.670 dikalikan selisih dari tingkat diskonto. Nah, akan ketemu 0,007 ditambah 27%, maka YTC sama dengan 27,7%. Nah, hasilnya ini sama dengan metode yang menggunakan fungsi rate pada Excel tadi ya. Oke. Nah, yang terakhir adalah yield. Nah, yield ini adalah tingkat keuntungan yang sebenarnya yang diperoleh oleh investor obligasi atau pemegang obligasi. Yield ini sering dipakai sebagai indikator keuntungan. Jadi, yield saja tanpa keterangan tambahan to maturity atau to call itu adalah tingkat keuntungan saja ya. Jadi misalkan teman-teman ngobrol dengan sesama investor, saya invest di obligasi ini, oh yieldnya berapa? Berarti yang dimaksud adalah tingkat keuntungannya itu berapa, gitu. Ya, secara umum seperti itu. Kemudian bagaimana cara menghitungnya? Kita tinggal membagi pembayaran bunga dengan harga pasar obligasi. Nah, dengan contoh yang sama ya tadi ya, obligasi periodenya 10 tahun, nominalnya 1 juta, pembayaran kuponnya 20% dari nominal maka 200.000, penawaran obligasi saat ini 900.000. Nah, dari 4 informasi ini kita cuma butuh 2, yaitu pembayaran bunga 200.000 dan harga pasar ya, harga pasar 900.000. Kemudian kita input maka akan ketemu 22,22%. Artinya tingkat keuntungan yang sebenarnya diperoleh oleh investor obligasi adalah sebesar 22,22%. Nah, gimana? Mudah kan belajar finance? Kuncinya tuh cuma satu. Kalau kamu mau, kamu niat, kamu sungguh-sungguh, kamu pasti bisa. Jangan lupa klik tombol like, share, subscribe, and comment. See you on the next videos. Bye!